Kan ada kalkulasi yang hati-hati dari istana untuk mengomentari public address atau konferensi pers dari AHY di Partai Demokrat. Kenapa? Karena ini bisa menyangkut banyak pihak sebetulnya tuh. Dan ini sama seperti siapa dulu itu, aduh saya lupa nama, all the president man. Mengambil partai politik ya, masuk akal, karena sebenarnya partai politik itu beberapa diantaranya memang ada struggling of power ya. Memang ada beberapa partai politik yang sesungguhnya di take over ya, walaupun ada yang take overnya resmi, ada yang kira-kira hostile take over, tapi itu sejarah partai politik. Pemirsa, jumpa lagi di channel ini, berita terbaru dan terupdate. Jangan lupa subscribe berita terbaru hari ini. Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Andi Arief menuding Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko ada di balik upaya pengambil alihan partainya secara paksa. Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat. Jawaban saya KSP Muldoko, hijaunya lewat akun Twitter pribadinya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan ada pihak di lingkaran dekat Presiden Jokowi yang hendak mengambil paksa partainya lewat jalur Kongres Luar Biasa KLB. AHY kemudian mengirim surat kepada Jokowi untuk mengklarifikasi hal itu. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi? Karena saat mempersiapkan pengambil alihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi. Lanjut Andi Arief, senada politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik menyindir Muldoko terkait upaya pengambil alihan itu. Selamat malam, Jenderal Muldoko. Kalau tak mampu jadi the good, jangan jadi the bad, apalagi the ugly. Hijaunya dalam akun Twitter @rahlan_nasidik. Faksi Anas Urbaningrum disebut-sebut salah satu pihak yang ingin mengusung Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Gerakan menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun disusun. Mantan loyalis Anas Urbaningrum yang juga mantan kader Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menjelaskan, tidak ada faksi Anas Urbaningrum yang menginginkan Muldoko menggantikan AHY. Tidak ada faksi AU, Anas Urbaningrum Red di kemelut Partai Demokrat, ujar Pasek kepada wartawan. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Hanura tersebut, Anas Urbaningrum sudah nyaman di Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), sehingga tidak ingin masuk lagi dalam kemelut Partai Demokrat. Anas Urbaningrum sudah nyaman di PP dan tidak level berkompetisi dengan AHY. Itu urusan Muldoko, katanya. Pasek menambahkan, Anas saat ini lebih fokus menjalani hari-harinya di dalam penjara. Sehingga dia menegaskan tidak adanya faksi Anas Urbaningrum yang ingin menyingkirkan AHY lalu menggantinya dengan Muldoko. Urusan Anas Urbaningrum ini sekarang tirakat jalani cobaan kriminalisasi yang menimpanya, ungkapnya. Sebelumnya, politikus senior Partai Demokrat Eus Sudarso mengungkapkan, terdapat 4 faksi pendiri Partai Demokrat yang ingin KSP Muldoko menggantikan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Yus membeberkan 4 faksi pendiri Demokrat yang mendukung Muldoko. Faksi pertama, menurutnya, berada di barisan Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2001 sampai tahun 2005, Subur Budi Santoso.
Faksi kedua, lanjutnya, ialah di barisan Ketua Umum kedua Partai Demokrat yakni Mendiang Hadi Utomo. Selanjutnya, faksi ketiga dipimpin oleh Ketua Umum ketiga Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sedangkan, faksi keempat ialah di barisan mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Keempat fraksi tersebut disebut sudah bertemu dan mencapai persamaan pandangan setelah mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi Demokrat ke depan akan semakin berat. Ia pun menilai Muldoko merupakan sosok yang tepat untuk menduduki jabatan pemimpin Partai Demokrat. Di sisi lain, pakar hukum tata negara, Reflay Harun, menilai bahwa Muldoko adalah mantan Panglima TNI dengan kekuatan finansial yang mumpuni, sehingga menggiurkan untuk direkrut ke istana. Reflay menuturkan, Muldoko ini sial dalam posisi yang dijabatnya sekarang, yakni sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Mantan Panglima TNI yang bisa dikatakan berjasa dengan pemikiran dan finansialnya ini, katanya, seharusnya menempati posisi paling tidak sebagai Menko Polhukam. Karena dia mantan Panglima TNI, dan jabatan Menteri Senior adalah Menko Polhukam atau Menteri Pertahanan. Atau ketika Prabowo Subianto masuk sebagai Menteri Pertahanan yang tidak lain adalah senior dari Muldoko, maka kemudian slotting Menhan itu diberikan kepada Prabowo, ujar Reflay Harun. Sementara itu, ketika posisi Menhan telah diberikan pada Prabowo, lanjut sang pakar hukum, maka posisi Menko Polhukam pun akan sulit diberikan kepada Muldoko. Alasannya, menurut tradisi TNI, posisi Menko Polhukam tak bisa diberikan pada Muldoko karena status dirinya yang merupakan junior dari Prabowo Subianto. Akhirnya Muldoko tetap pada jabatan semula sebagai KSP Kepala Kantor Staf Presiden. Dan sudah tentu orang seperti Muldoko tidak bisa dikatakan tidak mempunyai ambisi politik. Karena siapapun yang mendekap lingkar kekuasaan hari ini pasti punya imajinasi untuk terus mempertahankan eksistensi kekuasaannya. Paparnya. Terima kasih pemirsa telah menonton video ini sampai selesai. Silakan subscribe, like, dan share. Jika ingin beropini silakan tulis di kolom komentar.